Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, untuk hari ini kita coba cek siapa yang tidak hadir. Salvia dan Yolanda. Oke, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar fisika? Sudah. Oke, pernahkah kalian pergi ke pencucian mobil? Kalian temui di pencucian mobil itu apa saja? Air. Lalu mobil. Apa lagi? Kita lihat, dia bisa terangkat ke mobilnya? Pakai apa angkatnya? Pakai hidrolik. Apa hidrolik? Hidrolik. Apa lagi? Oke, kita lihat di sini deh. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hukum Pascal. Kalian lihat di situ ada mobil yang terangkat karena bantuan dari hukum Pascal, penerapan hukum Pascal. Nah, kita lihat selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Setelah kalian belajar tentang hukum Pascal, kalian akan diharapkan yang pertama dapat menjelaskan konsep fluida statis dengan benar. Oke, hukum Pascal di situ adalah termasuk dalam fluida statis. Yang kedua, menjelaskan bunyi hukum Pascal dengan benar. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran pada hukum Pascal. Yang keempat adalah mengaplikasikan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah membuat alat hidrolik sederhana. Oke, nanti di akhir pembelajaran kita akan membuat suatu alat hidrolik, yaitu, oke, saya kasih bocoran, yaitu kita akan membuat yang namanya jembatan hidrolik. Oke, selanjutnya untuk penilaian mulai dari awal sampai akhir, yang akan dinilai itu adalah yang pertama, sikap kalian pada saat memperhatikan penjelasan dan bertanya pada saat saya menjelaskan suatu materi hukum Pascal. Lalu tanggung jawab mengungkapkan ide, jadi kalian boleh mengungkapkan ide kalian. Lalu bekerja sama dalam kelompok. Nanti kita akan membuat suatu kelompok setelah pembelajaran. Lalu dalam kelompok tersebut kalian harus mendiskusikan tentang proyek yang akan kalian lakukan nanti di rumah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam evaluasi yang akan saya berikan nanti. Oke, yang kedua, pengetahuan tes formatif. Nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan tes formatif yaitu tertulis yang harus kalian jawab pada saat kalian kelompok nanti. Yang ketiga, keterampilan membuat proyek. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan alat, bahan, lalu merangkai alat, lalu kalian harus mengambil data dari alat yang sudah kalian buat nanti. Yang terakhir adalah presentasi. Jadi kalian presentasi di depan. Bagaimana kalian menjelaskan presentasi kalian, proyek kalian, lalu kerjasama kalian dalam tim tersebut. Selanjutnya, silakan kalian lihat video berikut. Nah, silakan lihat pertanyaan yang akan kalian jawab setelah pembelajaran berikut ini berlangsung. Oke, klik link yang ada di depan ini, Google Form. Setelah itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan gabung kelompoknya masing-masing. Kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Setelah itu lihat RKPD yang sudah saya berikan ke kalian. Tiap kelompok sudah menerima RKPD ya? Sudah. Rancangan artinya kalian merancang bagaimana proyek tersebut bisa berhasil. Yang pertama,
Google, di YouTube, terserah. Intinya kita akan membuat yang namanya jembatan hidrolik. Setelah itu kalian tentukan langkah kerjanya. Boleh kalian lihat literatur dari YouTube tersebut, boleh kalian gunakan langkah kerja kalian sendiri pada saat nanti membuat proyek tersebut. Yang kedua adalah menyusun jadwal. Kira-kira untuk menyusun jadwal, proyek ini selesainya 1 minggu cukup? Oke, artinya menyusun jadwal ini 1 minggu, dan artinya minggu depan sudah selesai proyek tersebut. Lalu kita akan uji coba proyek kalian dan presentasi di depan. Yang ketiga, monitoring. Saya akan melakukan monitoring itu di luar jam pelajaran sekolah. Jadi bisa dari saat pulang sekolah atau di rumah kalian nanti. Jadi tergantung kita saja nanti bagaimana monitoringnya, kesepakatannya. Yang keempat, menguji coba hasil. Nah, jadi 1 minggu dari sekarang kalian membuat, lalu kalian akan menguji coba hasil tersebut proyek kalian di depan kelas. Yang kelima adalah evaluasi. Di evaluasi kalian bisa lihat di LKPD masing-masing. Di situ ada evaluasi. Kalian silahkan mengisi evaluasi tersebut. Oke? Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang proyek yang harus kalian lakukan atau yang kalian cari nanti. Pakai apa rencananya? Pakai kardus. Kardus. Terus untuk suntikannya berapa? 4. Kardusnya nanti dihubungkan untuk jembatannya biar tidak jatuh. Pakai apa? Untuk penyambungnya, yang untuk jalan-jalannya itu. Kain? Karet? Karet ban. Yang alatnya bagaimana? Apa yang digunakan rencananya nanti? Nanti kita bakal gunain bahan utama itu triplek, Pak. Triplek. Ya, jadi jembatan dari triplek. Ya. Yang dimana nanti alat itu ada gunting, cutter sama korek, terus kita buat jadi pengaitnya lah. Ya. Pengaitnya. Nah, untuk enselnya nanti kita bakal gunain kardus sebagai si ensel tersebut. Oke. Namanya nanti supaya Kardus. Lalu suntikannya ada berapa? suntikannya ada 4. Ada 4. Sama semua ukurannya? Nah, Sama. Pakai udara atau air? pakai udara. Kalian pakai air enggak? Pelan-pelan aja, coba. Terus tarik tanpa disentuh, tanpa didorong. Sebelahnya? Belum sentuhan. Nyambungannya pakai apa? Situ. Yang ini. Nyambungannya. Yang bagian atasnya nih. Lidi sama sedotan. Kuat ya? Kurang kuat kan? Harusnya. Coba nanti diganti pakai kain. Kalau kayak gini, di situnya pakai kain lem. Jadi nanti dia lebih mudah untuk naik turun. Kalau kayak gini aja, lepas langsung nanti, nggak lama. Yang kecil. Ini dilem enggak? Dilem. Kelihatan. Masukkan kulit untuk keluar. Tuh. Ini misalnya kalau itu tinggal dibakar aja gitu, Pak. Ya. Terus untuk engselnya kayak pakai apa nanti? Pakai kain, Pak. Engsel yang bagian bawah untuk yang ininya nih. Pakai stick, Pak. Nanti dibolongin pakai Jarum pentul. jarum betul. Ya. Pakai jarum lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Salma Al-Malibi. Saya Reza. Saya Dian Fitriansa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas dari fisika, yaitu mengenai jembatan hidrolik. Dengan judul membuat jembatan hidrolik dari triplek. Di sini kami sudah membawa jembatannya yang kami buat sendiri, yang dimana memiliki alat dan bahan. Yang pertama untuk alat gunting, cutter, korek, serta lem. Untuk bahannya ada 5 juga. Yang pertama ada triplek, suntikan sebagai gaya tersebut, lalu selang, stick es, dan karet ban sebagai ensel. Nah, di sini kita akan mempraktek
mempraktekkan cara kerja dari jembatan triplek yang telah kami buat dari tadi. Seperti yang kita lihat semua, jembatan hidrolik ini bekerja dengan lancar, semuanya mudah. Yaitu memiliki prinsip kerja jembatan hidrolik ini hanya akan bekerja secara bersamaan jika terdapat tekanan yang diberikan pada suntik A. Jadi, cara kerja jembatan ini yaitu dengan mendorong atau memberikan gaya tekanan pada kedua suntik A secara bersama-sama sehingga jembatan tersebut bisa terangkat secara bersama-sama. Nah, pada saat suntik A diberi gaya secara bersamaan, maka tekanan akan menuju pada suntik B. Pada katup suntikan A ditekan menyebabkan air menekan suntikan B. Tapi di sini kita menggunakan udara ya. Hal ini disebabkan karena tekanan pada udara akan diteruskan ke semua arah jika dalam ruang tertutup. Mungkin itu saja presentasi kami. Silakan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Nah kan itu di bagian suntikan itu ada bekas jarum itu kan. Nah penerapan hukum jarum suntik bekerja berdasarkan hukum apa? Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Di sini kami memasangkan jarum di bagian suntikan serta stick es krimnya sebagai dudukan dari suntikan tersebut, di mana kami menggunakan hukum Pascal yang telah kita ketahui bahwa jembatan hidrolik ini menggunakan hukum Pascal. Mungkin itu saja jawaban kami. Apa kekurangan dari kelebihan jembatan hidrolik? Baik, di sini kami akan menjawab mengenai kelebihan dan kekurangan dari jembatan hidrolik ini. Yang pertama-tama kami akan menjawab mengenai kekurangannya. Kekurangan dari jembatan hidrolik ini yakni jika ada kebocoran kecil bisa berakibat fatal baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Dan sistem hidrolik memerlukan bagian dengan tingkat presisi tinggi. Nah, untuk kelebihan dari jembatan hidrolik ini adalah mampu memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil dan pengaturan lebih mudah. Mungkin itu saja jawabannya dan terima kasih. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami mengenai tugas fisika yaitu jembatan hidrolik ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jembatan hidrolik. Ya, pelan. Terus Sehingga mampu mengangkat jembatan hidrolik. oke. Dan apa lagi kira-kira? Hanya itu saja? Terus terdapat resisten hidrolik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jembatan hidrolik bekerja prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa di dalam gas air atau gas yang berada dalam keadaan diam, tekanannya akan diteruskan ke segala arah dari kota besar. Pertanyaan dari kelompok 4 hampir sama seperti kelompok yang pertama tadi bertanya, yaitu berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip apa pada jembatan hidrolik kalian ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jembatan hidrolik tersebut bekerjanya menggunakan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa di dalam gas yang berada dalam keadaan diam, tekanannya akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. silakan lihat pertanyaan yang akan kalian jawab. Klik link berikut ini. Silakan kalian klik link yang ada di depan ini yang sudah saya kirim di grup kelas kalian. Oke, silakan kaum muda kumpulkan ke depan jawaban masing-masing kelompok. Letakkan di depan. Ini maka kita simpulkan pembelajaran
kesimpulannya yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari pembelajaran proyek kita kali ini. Hukum Pascal. Hukum Pascal. Oke, apa bunyi hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Oh, fluida statis adalah Fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. besaran dalam hukum Pascal itu apa saja? Yang pertama, tekanan P. Yang kedua, F. F itu apa? Gaya tekan. Selain gaya tekan, gaya apa lagi F itu? Tadi? Gaya ke atas atau gaya angkatnya. Yang ketiga, A. Apa itu A? Luas lidah. Luas lidah atau kempaannya. Yang keempat, apa yang bisa kita aplikasikan dalam hukum Pascal dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Jembatan hidrolik. jembatan hidrolik sesuai dengan proyek kalian tadi. Yang kedua, Pompa hidrolik, pompa hidrolik, dongkrak, dongkrak hidrolik. Terus akhir kata, semua apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri.